Pagi yang cerah, Raja berkata dengan nada bangga. Abu Nawas, aku ingin naik ke langit dan melihat surga. Kau pintar, pasti bisa membuat caranya. Bisa, tuanku, tapi butuh tangga dari emas murni agar kuat sampai ke langit. Raja senang dan langsung memerintahkan rakyat membuat tangga emas tinggi menjulang. Berhari-hari mereka bekerja sampai tangga itu menembus awan. Raja naik dengan bangga, merasa hampir sampai ke surga. Namun tiba-tiba angin kencang bertiup. Tangga bergoyang dan Raja terjatuh. Untung saja ketumpukan jerami di bawah. Abu Nawas, apa engkau ingin aku mati? Tidak, tuanku. Hamba hanya ingin membuktikan. Bahkan langit pun menolak orang yang terlalu sombong. Beberapa hari kemudian, Raja memanggil Abu Nawas lagi. Kali ini suaranya lembut, tidak seperti biasanya. Abu Nawas, aku sadar sekarang. Aku tak perlu naik ke langit, aku hanya ingin dekat dengan Tuhan. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, tuanku tak perlu tangga emas, cukup dengan hati yang rendah. Karena langit sejati letaknya bukan di atas sana, tapi di dalam diri yang bersih. Raja menunduk dalam diam. Sejak hari itu, ia menjadi lebih sederhana dan berhenti menyombongkan kekuasaannya. Kadang kesombongan membuat kita jatuh, tapi kerendahan hati membuat kita terangkat lebih tinggi dari langit. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid sedang berjalan-jalan di pasar dan melihat seorang pengemis tua yang kurus kering. Ia merasa iba lalu memberi 1 dirham sambil berkata, Gunakan uang ini dengan bijak, wahai kakek. si pengemis mengangguk penuh syukur dan berkata, Terima kasih, tuanku. Aku akan membagi uang ini dengan Abu Nawas. Raja terkejut. Abu Nawas, kenapa engkau bagi uang itu padanya? Pengemis menjawab polos, Karena dialah yang selalu memberiku nasihat agar aku sabar menunggu rezeki. Nah, hari ini rezeki itu datang. Raja pun tertawa. Karena penasaran ia, lalu memerintahkan pengawalnya memanggil Abu Nawas ke istana untuk menanyakan hal itu. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Di sana, sudah ada si pengemis yang duduk menunduk di hadapan Raja. Raja tersenyum dan berkata, Abu Nawas, pengemis ini bilang hendak membagi uang sedekahku denganmu. Apa pantas begitu? Abu Nawas menjawab dengan tenang, Tentu pantas, tuanku, karena setiap rezeki datang dengan sebab. Bila pengemis ini bersabar karena nasihatku, maka aku ikut menanam kebaikan dalam dirinya. Raja mengangguk tapi lalu tersenyum licik. Kalau begitu, uang 1 dirham ini kita bagi bertiga saja. Setengah untuk pengemis, setengah untukmu, dan setengah lagi untukku. Abu Nawas terkekeh. Tuanku, kalau 1 dirham dibagi 3, yang paling untung justru tukang potong uangnya. Maka biarlah tuanku simpan saja uang itu. Aku sudah cukup kaya dengan tawa Anda. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Sementara pengemis ikut tersenyum bahagia. Abu Nawas, engkau memang selalu tahu cara membuatku tertawa dan berpikir sekaligus. Kebaikan tak selalu datang dari harta. Kadang, nasihat dan tawa yang tulus bisa menjadi rezeki yang lebih berharga daripada uang. Suatu hari, Sultan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau isi kolam istana ini dengan air dari sungai. Tapi ingat, kau tak boleh menumpahkan setetes pun di jalan. Kata Raja. Abu Nawas menjawab, Baik, tuanku, tapi bolehkah hamba minta 1 syarat? Syarat apa, Abu? tanya Sultan penasaran. Jangan ada yang mengawasi hamba selama bekerja. Sultan mengizinkan. Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa ember bolong. Ia menciduk air dari sungai, tapi tentu saja airnya langsung bocor. Orang-orang yang melihat menertawakannya. Ketika Sultan datang, ia marah besar. Kenapa kau pakai ember bolong, Abu Nawas? Kolamku tetap kering. Abu Nawas menjawab tenang. Tuanku, hamba memang tak bisa isi kolammu dengan air. Tapi hamba telah mengajarkan 1 hal penting. Tak ada gunanya bekerja keras kalau wadahnya bocor. Begitu pula manusia, ilmu, amal, dan kejujuran harus dijaga agar tak bocor oleh kesombongan dan kebohongan. Sultan terdiam, lalu tersenyum kagum. Pesan yang dapat diambil ialah, kadang kerja keras tak akan berguna kalau hati dan niat kita bocor. Maka dari itu, jagalah kejujuran dan ketulusan dalam setiap usaha. Suatu hari Raja Harun